Halo, saat ini aku sedang berada di SFF Edu atau Surya Fish Farm Education, tepatnya di Desa Bumirjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Dan langsung aja kita temui pemiliknya, Mas Surya. Oke teman-teman, ini sama saya sudah ada Mas Surya. Ya, Mas. Oke. Ini adalah pemilik dari SFF Edu ini, Mas. Iya. SFF itu, Mas? SFF itu singkatan dari Surya Fish Farm. Surya Ya. Fish Farm, edunya education. Edunya education. Jadi awal mulanya kan saya itu budidaya ikan. Jadi tak namakan SFF itu dari kata Suryanto sama pembudidaya ikan. Nah, Fish Farm, oh iya benar-benar. Terus ini juga kemarin sempat dapat penghargaan Kalpataru dari daerah ini. Oh ya. Itu Kebetulan. dari apa itu, Mas? Itu dari istilahnya konservasi ikan lokal, ikan yang ada di sekitaran kita itu kita konservasi, kita istilahnya kita ambil Sampelnya ya. sampelnya, terus kita budidaya sedikit, kita budidaya untuk kita lepas liarkan kembali ke alam gitu. Oh, oke. Jadi di sini ada kegiatan mengambil sampel ikan dari sungai-sungai sekitar Ya, gitu, terus di sini dibudidaya. Ya, dari awalnya kita cari di sungai itu, kita ambil sampelnya ikan apa, terus kita identifikasi jenisnya ikan tersebut ikan apa, misalnya ikan sepat, ikan water, ikan gede. Nah itu lalu nanti ditaruh di akuarium untuk dijinakkan. Dijinakkan. Oke. Dari yang liar terus kita dijinakkan, nanti terus dibudidayakan. Dibudidayakan terus untuk edukasi juga. Nanti setelah itu, setelah ada anaknya, terus kita dilepaskan kembali ke alam. Nah itu dari itu kemudian bisa mendapat penghargaan Kalpataru dari segi pelestarian ikan lokal. Mantap. Ini jadi teman-teman baru tahun lalu ya, tahun 2021 ya. 2021 itu Mas Surya di SFF Edunya ini dapat penghargaan Kalpataru atas usaha konservasi ikan lokalnya gitu teman-teman. Jadi di saat yang lain pada sibuk atau pada hobi dengan ikan-ikan luar ya, sekarang kan lagi musim tuh cana dari India yang banyak di Barka itu. Cana Barka, cana Auranti. Terus apa lagi yang lagi hype itu? Andrao, itu Gleri, macam-macam banyak. Dan itu banyak kan dari luar teman-teman. Itu kalau teman-teman belum tahu ya, itu bukan ikan asli Indonesia. Jadi itu ikan luar. Kalau yang Indonesia itu ya ikan cana limbata. Cana limbata sama cana Triata. Iya. Triata itu yang dari Jawa. Kalau daerah Sumatera ada cana maru itu. Cana maru itu variannya juga banyak, ada maru red, maru yellow. Itu macam-macam juga. Tapi kalau yang lokal ya itu tadi limbata sama striata. Dan di sini Mas Surya ini kalau kita lihat di akuariumnya ada ikan sepat juga, ikan-ikan lokal yang jarang sekali dipelihara di rumah teman-teman. Yang buat hiasan tuh jarang. Karena emang daya tarik warnanya juga kurang gitu. Di sini didisplay untuk istilahnya untuk pengenalan jenis-jenis ikan lokal itu apa aja, nanti di display, terus anak-anak itu bisa melihat, membedakan jenis-jenis ikan lokal tersebut. Oke, benar banget. Karena kalau nggak dikasih tahu nanti lama-lama takutnya punah gitu. Lama-lama belum punah kan dikenalkan dulu. Benar, sebelum punah dikenalkan dulu. Dan ini udah ada dari tahun kapan, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau untuk edukasi ikan lokal dari 2018. Kalau untuk edukasi ikan secara umum 2015. Jadi di sini kan ya budidaya termasuk penjualan juga. Nah, kalau beli di sini nanti dikasih edukasi untuk bagaimana cara merawat ikan dengan baik, bagaimana memposisikan jenis-jenis ikannya itu sesuai dengan habitatnya agar bisa berkembang atau bertumbuh dengan baik, tidak mudah mati gitu. Oke. Jadi ini dari 2015 udah
mulai edukasi. Edukasi ikan-ikan hias Umum, kayak gitu, ikan secara umum ya, umum. ikan secara umum. Dan mulai concern di ikan-ikan lokal itu 2018 dan sekarang udah 2022 awal 2022 ya. 2022. Jadi ya udah lumayan lama juga ya Mas. Nah terus sekarang ini juga udah dibangun ya, kalau teman-teman mau lihat ada apa ini istilahnya, joglo ya, Iya. area ya, bisa untuk duduk-duduk kegiatan. Oh ya, bicara soal kegiatan nih, di sini ada kegiatan apa aja Mas? Ya selama ini ada kegiatan edukasi anak sekolah ya, jadi baik tingkat PAUD, SD, SMP, nah, itu sering ke sini untuk belajar mengenal jenis-jenis ikan ataupun konservasi ikan. Yang SMP itu sudah ke tingkat yang konservasi, jadi mengambil sampel terus diidentifikasi terus nanti budidaya terus dilepaskan, itu sudah di tingkat SMP, SMA. Tapi kalau untuk SD hanya sekedar pengenalan saja. Jadi setiap berapa di akhir pekan, misalnya hari Sabtu itu ada kunjungan dari SD mana atau SMP mana ke sini untuk sekedar belajar gitu. Kegiatannya seperti itu. Itu positif sekali sih, maksudnya mengenalkan dari usia kecil pun itu ya, dari anak-anak. Harus emang dari usia yang dini dini. Mengenal untuk bisa cinta sayang kepada makhluk hidup ataupun tumbuhan itu dari kecil. Dan itu segala usia ada ya Mas. Soalnya saya pernah lihat di YouTube-nya. Oh ya, jadi SFF Edu ini juga punya YouTube teman-teman. Nanti bisa teman-teman mampir juga di SFF Edu. Nanti aku taruh linknya juga. Jadi aku lihat tuh ada mahasiswa juga ya, yang kegiatan pelepasan ikan di sungai gitu. Segala umur, segala usia, baik itu dari istilahnya datang keluarga, istilahnya satu keluarga ke sini untuk belajar tentang apa itu ikan lokal, apa itu ikan asing, ya itu bisa belajar di sini. Nanti juga bisa untuk pelepas liaran ikan lokal, itu juga ada tersedia, istilahnya bibit juga ada. Nah nanti bisa untuk kegiatan istilahnya mengenal lebih dekat alam itu seperti apa. Oke, keren sih. Jadi mungkin teman-teman kalau yang di area Kulon Progo itu kan deket ya, bisa main ke sini. Kalau dari luar kota pernah nggak Mas datang ke sini? Ya pernah Mas, tapi nggak luar kota, tapi di Sleman, dari Sleman pernah, dari Bantul sering. Tapi kalau untuk luar Jogja belum ada. Jogja belum ada ya. Karena ini juga ya, kondisi sekarang kan masih belum bisa beraktivitas secara bebas gitu ya. Tapi ini buat apa ya, pengenalan juga biar teman-teman tuh tahu kalau di Kulon Progo itu ada tempat seperti ini gitu. Cuma tempat biasa sih. Biasa tapi kecil tapi ilmunya banyak gitu. Kecil tapi ilmunya banyak. Kita lebih mendekatkan diri dengan alam. Jadi yang ada di sekitar kita itu harus kita juga tahu loh, apa sih yang ada di sekitar kita, baik itu tanaman, kondisi sungainya seperti apa, ikannya jenisnya apa aja, itu sebaiknya juga kita harus tahu seperti itu. Keren. Oh iya, ini juga aku mau ini lihat-lihat koleksinya Mas ya, di display. Nanti mau tanya-tanya ini ikan apa sebenarnya. Oke, kita sambil jalan-jalan ya. Oke, kita mulai dari yang paling depan nih teman-teman. Nggak kelihatan lagi. Ini kan pleco ya. Sapu-sapu. Itu sapu-sapunya hanya untuk pembersih akuarium dari alga lumut. Tapi ini di belakang ini ada ikan, ada sidat ya. Ini sidat kebo itu. Oh ini cahayanya, oh iya gelap nggak kelihatan. Gak apa-apa lah, ini sidat kebo ya. Ini lokal juga Mas? Lokal itu, lokal. Oke, ini display paling depan adalah ikan-ikan lokal. Di sini sidat kebo. Terus kita geser ke sini. Ini ikan apa ini Mas? Sama itu juga sidat, tapi sidat macan yang kan beda ya. Kalau itu polos, kalau ini ada bintik-bintiknya. Oh iya ini. Atau disebut sidat macan juga bisa. Kadang ada yang nyebutnya sidat kembang. Oh sidat kembang atau sidat macan. Terus ke sini. Yang ini karena striata ini jangan striata. Biasanya ya dipakai buat ikan konsumsi kalau ini. Iya. Untuk konsumsi ini jarang sih ada yang melihara kayak gini di akuarium. Ya itu kebanyakan kan cana-cana yang berwarna. Kalau ini
Nah, kalau yang ini cana limbata tapi masih anakan. Oh, limbata tapi kemarin anakan. sempat dibudidaya toh, terus yang ini sisa karena yang lain sudah dibagi-bagikan, dirilis juga. Berarti ini ternakan sendiri? Iya, ternakan sendiri. Oke, mantap. Ini ikan cana limbata. Itu yang lagi sempat viral. Sempat viral. Ini apa, rimnya oranye merah itu ya? Itu kalau udah dewasa seperti itu. Terus ke bawah ada ikan sepat. Sepat Jawa. Sepat Jawa. Sepat lokal. Oh, soalnya ada juga sepat-sepat yang berwarna putih, biru gitu. Itu bukan dari sini ya? Bukan, itu dari ini Thailand. Oh, Thailand. Kalau ini sepat lokal, sepat Jawa. Cirinya ada bintik putih, bintik hitam di tengah itu juga. Dan warnanya kayak gini, teman-teman bisa lihat. Ini pernah ternakin juga, Mas? Pernah, Mas. Widih. Sepat pernah tak ternak. Jadi seperti ikan cupang itu, cuma sepasang nanti terus yang ngasuh itu adalah jantannya. Oh. Breeding ikan sepat, guys. Padahal ini di sungai ini masih banyak sih, kalau ini masih banyak. Ya, itu tadi. Tapi harus ilmunya harus tahu ini, harus tahu. Karena kalau nggak dilestarikan ilmunya ya lama-lama bisa tidak menutup kemungkinan bisa punah kalau orang-orang nggak tahu. Apalagi ada kemajuan teknologi obat-obat pertanian itu kan. Kali ini apa ini, Mas? Kalau itu ikan wader pari. Wader pari. Soalnya wader juga jenisnya banyak juga ya. Ini yang wader pari. Nah, ini masih bagus sih, dibikin ikan aquascape itu masih bagus sih. Ya, masuk ini. Oh, ada apa garis tengah hitam. Ini bagus sih ini. Dan ini juga udah mulai jarang. Mulai jarang, biasanya dulu di sawah-sawah ini banyak. Udah mulai jarang. Terus ke sini jenis wader cakul. Kadang disebut palung juga ya. Ya, kalau palung itu yang ukurannya gede, kalau ini cuma segitu. Oh, ini emang segini apa bisa gede lagi? Paling mentok 1-2 jari lah. Oh, berarti yang bisa gede itu beda jenis lagi ya? Beda jenis lagi. Nanti ada di sebelah sana. Tadi ini wader cakul dan paling gede ya sekitar 1 jempol gitu. Iya. Bukan yang bisa gede itu ya. Bentuknya mirip soalnya. Iya, mirip-mirip, kalau wader itu emang mirip. Ini beda lagi. Itu wader terbang itu ya. Ada di sekitar kita ya. Kalau di Jogja hanya ada di di bagian selatan, jadi bagian apa ya? Wilayahnya selatan, jadi misalkan Bantul yang Kulon Progo yang bagian selatan. Kalau di daerah Sleman nggak ada ya. Oh, bedanya adalah siripnya merah ya bagian bawahnya ya. Siripnya merah. Kalau yang cakul biasa tadi kan biasa ya, bening. Oh, kalau ini merah bagian sirip bawah dan ujung ekor ya. Iya. Ujung ekor dan sirip bawahnya merah. Terus lanjut ikan lokal lagi. Apa ini? Kalau ini apa ini, Mas? Ini campur ya. Oh, ini campur. Ada yang lokal, ada sepat Thailand, sepat siam itu. Ada juga. Dan bukan lokal ya? Bukan. Yang lokal ini Mas, jadi ikan cupang. Mana? Sembelih ya, Mas. Sudah bersembunyi. Oke. Oh, ini di atas ini. Nah, itu juga lokal. Ini cupang lokal ya? Iya. Ternyata ada cupang lokal, guys. Tak kira cupang tuh ya impor. Nah ya. Tapi emang warnanya kurang berwarna ya. Kalau yang lokal hanya kurang berwarna. Oh, ini nih. Oh, ini campur gini nggak berkelahi, Mas? Enggak, memang dia kan apa istilahnya? Apa sih? Schooling fish. Masih enggak? Gerombolan. Komunal lah. Iya, komunal. Oh, bisa dicampur nanti kalau udah apa? Istilahnya kan nanti menyendiri berpasangan. Oh. Nah, nanti kalau udah bertelur terus telurnya itu ditaruh di mulut si jantan, dirami sampai paling panjang itu seminggu itu udah berbentuk ikan. Telurnya yang jantan. Berarti beda dengan cupang. Beda dengan cupang yang
apa yang istilahnya? biasa dijual itulah. Kalau ini mode breeder, jadi ditaruh di dalam mulut, di ngerame di mulut, seperti ikan Mirip, arwana. baru bilang itu mirip Ya, arwana mirip ternyata arwana. cara berkembangnya. Soalnya kalau biasanya kan bikin gelembung-gelembung kayak ini ya, Hmm. kayak di sini ya. Iya. Bikin gelembung terus nanti telurnya ditaruh di situ gitu kan. Kalau ini enggak, ini di mood lah istilahnya. Mirip arwana bener-bener. Nah, nanti udah Keren, seminggu udah menetas, terus kita ambil jantannya, kita pijahkan ke tempat lain. Nah, nanti dikeluarkan di situ, nanti dikembangkan di situ. Baru tahu ini ilmu baru. Jadi Nah, ternyata ini asli Kulon Progo juga. asli Kulon Progo. Iya. Wah, ternyata Kulon Progo punya Kulon ikan Progo punya ikan itu. ikan keren ya. Bukan dari segi warna sih, tapi Iya. dari Jenisnya kan. jenis dan cara berkembangnya. Cara berkembangnya unik ya. Iya. Mirip arwana bener-bener. Iya, baru tahu. Dan ini jenis cupang. Mantap. Oke, kita lanjut ke ikan yang lain lagi coba. Tapi kalau takut ya. Apa ini? Keting Keteng, mana ketingnya? Ini keting. wilah. Aku biasa nemu keting itu kecil-kecil, Mas, cuma sejari-jari gini loh. Nah, ini juga karena dipelihara mungkin ya, jadi pertumbuhannya itu Ini ikan betek beteknya gede banget. bisa besar-besar. Ini setangan ini ada ini. Ya, belum ada. Belum ya? 3 jarian kali ya. Nah, lebih dari 16 cm. Ini di alam udah jarang banget Mas nemu yang ukuran segini. Ya. Pernah sih dulu aku mancing dapat Kecil-kecil yang segini sekarang. pernah. Tapi itu langka banget dapat yang sampai ukuran ini gede banget 3 jarian lah ini. Apalagi keting yang sampai segini nih. Ini keting juga Mas. Keting ya. Biasanya yang segini nih lutok Mas. Beda lagi ya? Beda. Itu emang Yang gede bisa kan? gede. Lutok kan emang bisa Ini gede. keting wilah itu. Keting wilah. Terus ada Ada lele ikan putih. lele, tapi lele lokal tapi ya itu. Albino. Oh, Ada yang hitam juga tapi sembunyi kayaknya. iya pada takut mau Ini di. kalau yang ini Ini. emang ya takut. Oh. Nah, terus ini nih yang tadi mirip wader cakul. Iya, wadah Tapi terbang, gede. tapi yang udah besar. Ini udah besar. Ini udah max size apa masih bisa gede Masih lagi? bisa gede lagi. Cuman kalau yang gede itu sangat jarang ya. Iya. Nah, jadi kalau yang ada 2 jenis Mas ini. Jadi yang satu ikan lukas yang nggak ada warnanya Yang mana? itu lukas. Seperti melem tapi beda Oh. yang bawah. Nah, Oh. yang panjang-panjang itu loh, Ah, itu lukas. Nanti ada di sebelah sana yang enak dilihat. Oke, kita ke sana aja, Pak. Wah, ini panjangnya Ya. Yang itu masel yang gede. yang sisinya kelihatan gede-gede ini. Terus manggur yang agak kecil itu. Namanya macam-macam gitu. Macamnya nah di sini. Oh, ini nih ada ini. Nah, ini yang kayak gini nih wader cakul, terus ini wader pari, ini melem, ini apa nih? Balar atau Balar itu bedanya siripnya Mas, warnanya beda sama beles itu beda. oh iya ini Hampir mirip hampir tapi mirip beda. sih. Apa bedanya ini? Ekor ya? Ekor. Oh, ekornya sama yang beda. Sirip bawahnya. Lebih merah. Ini apa lagi? Tawes. Tawes. Oh, tawes juga mirip bentuknya. Terus ini kepek. Kepek. Ya, Kepek. siripnya kuning kalau kepek itu di sana ada. Oh, terus ini yang Itu Ca- caking caking. terbang. Berbagi ini bentuknya mirip-mirip semua loh. Semua ada di sini ada. Dan Cuman semuanya tawesnya baru dipijahkan. oh, ada pemijahan Ya. tawes juga. Oke, mantap. Ini di sini di display kalau misalkan gendong telur ya kita pijahkan gitu. Oke, dan udah hafal ya Mas? Karena udah sering maksudnya. Oh, ini gendong Iya, telur nih. udah gitu. siap Udah pijah itu. tahu lah ciri-cirinya gimana ya. Oke, terus ada apa lagi nih Mas? Ya itu aja yang lokal. Yang lokal itu. Yang lainnya adalah ikan hias dan ikan-ikan siklit. Iya. Ini aku tadi lihat cakep banget sih koi slayer yang udah yang udah ukuran segini. Baru lihat yang ini aku sekali yang udah segede ini itu. Biasanya lihat cuman yang masih kecil loh. Ini udah gede banget loh. Cantik banget koi slayer. Wow. Ya, karena untuk menarik ikan jenis ikan lokal itu juga harus menggunakan jenis ikan hias dulu biar mereka tertarik dengan jenis ikannya terus Baru kasih tahu, edukasinya. baru kasih edukasinya. Oke. Dan emang dulu SFF juga berawal dari ikan-ikan Berawal ini dari ya, ikan koi. ikan koi. Oke.
Ini ada ikan yang kayak, oh ini ikan pertama nih, itu masih ada nggak Mas? Ikan koi pertama. Oh, yang udah, wah ini paling tua nih. Paling tua itu. Yang mana? Putih itu. Putih. Oh, yang agak kurusan badannya itu. Agak kurusan itu sudah lebih dari 10 tahun itu. Sama yang putih yang itu juga. Oke. Jadi kalau apa hewan sama manusia itu kan usia tahunnya beda ya Mas? Iya. Berarti kalau 10 tahun ini kalau di manusia udah kayak 100 tahun gitu kali ya? Iya, kalau ikan koi itu ada yang sampai 120 tahun loh Mas. Kalau di Jepang itu ada. Tua banget. Iya. 120 tahun. Berarti ini termasuk ikan yang panjang umur ya? Iya. Kalau ikan koi ikan panjang umur sama ikan arowana itu. Oh. Iya. Oke. Terus apa lagi Mas? Siklit ya? Kalau di siklit. Oke, kita lihat koleksi siklitnya. Selain ikan lokal nih juga ada koleksi ya untuk display. Ya, untuk display. Ini Cana Maru ya. Iya. Tapi yo cuman nggak di Bukan yang progresan bukan terus ya. yang progresan cuman Sekedar untuk display. Nah, ini nih apa ini Mas? Itu ikan apa ya? Blasteran sih Mas itu. Oh, ini blasteran. Ini silangan sendiri. Silangan sendiri Mas semua. Keren. Kayak Red Devil Mas. Iya, itu antara Red Devil sama Sinspilum jadinya itu. Sinspilum itu yang kayak yang di depan tadi. Ini apa ini? Ini juga sama. Silangan juga. Iya, silangan juga. Berarti ini silangan sendiri dan udah segede ini. Berarti udah lama ya. Udah lama. Ini apa Mas? Sama itu juga. Silangan juga. Ternyata Mas Surya ini suka nyilang-nyilangin ikan. Apalagi siklit ya. Siklit kan emang ini gampang disilangin. Nah, ini apa ya? Zebra siklit sama Red Devil. Oh. Kok nggak ada merah-merahnya, Mas? Mungkin belum. Oke, kita tuh Karena mutasi itu ada yang dari kecil, tapi ada yang jarang ya Mas. Tapi nggak apa. Ini belum ada yang warna merah teman-teman. Coba kita tunggu sampai beberapa bulan lagi mungkin baru kelihatan kalau emang ada gen merahnya. Ini Sinspilum sama ikan Carpentis atau C Texas. Ikan apa itu aku nggak tahu lagi. Nah, nanti Texasnya di sini. Ini umur berapa ini Mas? Masih kecil-kecil ini? 1 bulan. Oh, baru umur 1 bulan ini. Nah, yo cuman tak kasih makan pelet karena cacing susah jadi yo. Oh, ya biasanya kalau cacing sutra bisa lebih cepat ya. Nah, kalau yang ini Sinspilum bukan Green Terror sama Green Terror. Oh. Silang proses silang. Oh, Sinspilumnya yang ini. Ya, Sinspilum seperti itu. Oh, nah ini Green Terror nih. Kalau ini aku tahu ini bagus ini warnanya. Apa namanya? Batiknya hijau. Ya. Bagus ini Green Terror nih. Ini ada apa ini? Arwana coy. Ini jenis apa? Arwana apa ini? SR. Cuman super red loh. Ini kalau di apa nih istilahnya di tuning ya, kasih warna apa lampu putih. Tanning bisa lebih merah lagi nanti. Kalau di progres bagus ini Mas. Kasih di tanning pakai lampu putih gitu. Nanti bisa bisa jadi merah. Mantap. Nah, Texas itu yang hijau itu. Oh. Gila sih emang siklit tuh banyak banget ikan apa ya? Koloni ikan dengan apa? Family terbesar lah ya. Ikan siklit ada berapa ribu spesies malah. Terus yang betina ini udah silangan sama ini udah silangan. Tapi belum mutasi sempurna. Iya ya, ada merahnya di perutnya itu ya. Dan itu perutnya gede ini mengandung gendong telur. Oh, udah gendong telur nih, udah siap pijah ya. Nah, itu kalau jadi Red Texas. Texas. Jenis baru lagi nih. Ini apa lagi nih? Jadi ya sama tapi itu udah F1. Oh. Jadi Texas sama Red Devil jadinya seperti itu. Nah, nanti kalau disilang lagi bisa muncul warna lain lagi. Iya sih, emang kayak gitu sih proses sampai kayak nemu lohan itu kan juga kayak gitu ya. Disebut ikan lohan. Sama itu. Kampa. Oh, kampa. Red kampa sama ini Green Terror. Ya, Green Terror. Dikit tahu lah. Ini Green Terror semua apa disilangin juga ini? Silang sama Texas.
nyoba. Nah, ini perak sama Nah, ini kan. rensin. Oh, ini udah silangan juga. Nah, itu silangan Yang juga. Gila sih. Tapi ini Lohan bagus strain sih. baru. Lohan yang bersih, putih, orange bersih. Keren. Ini apa lagi nih? Sendiri juga. Ini juga silangan. Iya. Untuk Gila. perak sama Texas. Gila, ternyata banyak ikan-ikan silangan di sini. Ini sama. Oke. Oh, ini anakan. Anakan apa ini, Mas? Itu Silangan juga. silangan konflik sama perak. Ah, perot tuh. Soalnya ini ada yang anakannya udah mulai merah nih. Ternyata anakan red parrot sama apa tadi? Dan masih banyak lagi teman-teman. Sini. Kolam itu yang gede-gede hasil silangan, tapi di kolam. Wah, iya. Ini juga hasil ternakan koi teman-teman. Masih kecil-kecil. Ini usia berapa ini, Mas? Usia 2 bulan. Oke, 2 bulan. Sama itu. Karena koi itu banyak sekali toh. Banyak ya, sekali ngobrol ya. bisa berapa? Bisa ribuan ya. Satu berapa kolam. Ini satu brojolan Satu segini. brojolan. Banyak banget Kalau sih. ini wader pari mas, jadi gini caranya Oh, mijahkan. ini nih ilmu bijahin. Ini yang untuk apa? Ikan lokal itu, nah misalnya ikan wader pari ya dikasih karambak ini, nah nanti terus muncul anaknya itu. Oh, gitu. Ini kan udah ada. Iya ya. Berarti yang di dalam jaring itu yang indukannya gitu. Indukannya taruh situ, nanti setelah bertelur, nah diangkat, seharusnya diangkat ini, tapi dilelai tempatnya nggak ada. Terus ya udah netes. Udah netes. Nah, ini budidaya ikan wader pari. Ini kan wader cakulnya yang Sama juga kasih karamba. tapi kan kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih. Ini loh. Oh, Banyak, iya ya. Oh iya. Banyak. Mantap, ini ternakan juga. Dan ini yang kadang buat ini ya dilepas-lepasin. Ya, buat dilepas-lepasin. Bocor ya kan. Oh, walah. Ini sama juga, Mas. Ya, ini untuk water cakulnya. Ini juga banyak hasilnya. Wader cakul. Bukan, ini water terbang. Oh, ini terbang. Itu teman-teman. Sekali pijah bisa ribuan ini Iya ini. ternyata. Wow. Berarti sebenarnya cepet ya ngembanginnya. Apa Iya. bikin banyaknya. Cuman kalah sama predator kalau di alam ya. Betul. Tapi emang sedikit lama proses gedenya itu. Oh, iya. Pas masih kecil udah jadi santapan predator kalau di alam. Mungkin sing film tadi. Mirip kayak nila ya. Iya. Diklik kan. Iya sih. Nah, itu ilmu juga teman-teman. Jadi nila itu ternyata bukan ikan asli Indonesia. Nah, itu Afrika ya. Ternyata itu ikan dari Afrika. Tapi udah terlalu lama tinggal di Indonesia ya. Udah dari tahun 1800-an ya, Mas. Iya. Itu 820-an. Ya udah 200 tahun tinggal di Indonesia. Udah kayak rumah sendiri. Ini apa, Mas? Itu juga jenis-jenis wader. Oke, yang tadi ada fotonya dipajang. Itu kan ini ya. kemarin sakit terus tak karantina di sini. Jadi akhirnya terganti terus, dikasih obat. Misalkan kena jamur, nah itu saya pisah, tak karantina, udah sembuh semua. Wah, Jadi ikan-ikan yang sakit misalnya kena jamur, di karantina ya. karantina, dikasih air mengalir, kasih obat. Nggak usah obat garam pun bisa. Oh, gitu teman-teman. Ya mungkin apa pengobatan lebih mudah karena emang habitatnya itu, Ya. emang lokal sini kan, jadi
lebih kuat sama iklim yang ada di sini juga. Sebenarnya kan ikan, semua ikan itu pengobatannya cukup mudah kok. Pakai garam aja udah istilahnya udah bisa, tapi airnya harus ganti terus loh. Oh, Misalkan ditaruh di kolam seperti itu terus dikericik, nah itu kan ganti terus air. iya benar. Ada ini ya, airnya muter itu ya. Airnya muter. Kalau di gini kan cuman airnya itu terus, jadi ya agak lama kalau untuk penyembuhan, tapi kalau di istilahnya ganti airnya terus, nah itu lebih cepat. Nggak hanya sekedar filter muter itu ya, tapi air baru ya. Airnya baru. Ini juga silangan-silangan Mas. Iya, silangan semua ya. Sudah tidak tahu ini namanya apa. Sudah tidak teridentifikasi. Yang ini ya, warni-warni ya. Ah, ini yang murni di sini nih. Apa ini putih ini Mas? Itu kan yang warni yang ini. Oh, yang ini. Red Devil. Red Devil yang ini Red Devil yang udah gede kayak gini teman-teman. Bagus juga sih. Red Devil yang udah Nah, gede. juga untuk ikan hias, tapi kan karena entah bosan atau gimana terus banyak dilepas di Ya, akhirnya menginvasi sungai dan waduk. ya, Bahkan di Waduk Sermo udah diinvasi sama ini juga. nah itu juga ambilnya dari Waduk Sermo. Wah, mancing Mas. Iya, Ternyata ini pancingan di Waduk Sermo. Tapi pasti habis pas mancing nggak segede ini dong. nggak seperti itu, kecil-kecil ya. Tapi kalau dirawat ya bisa. Bisa gede. Dan Bisa. warnanya bersih merah. Ya, Kosong nih Mas. itu baru tak pijakan aja. Oh. Mana yang asli yang Yang asli yang itu. Nah, ini nih mirip Red Devil. Apa ini Mas? Itu apa? Lali. Sik. Ya ini kalau Red Devil kan Midas. Oh, Midas. Ini kuning warnanya kuning. ya, kuning atau putih itu Midas. Yang membedakan itu adalah bentuk mulutnya. Kalau Red Devil itu apa Agak ya? panjang Agak gitu. panjang, Oh. terus tebal. Kalau yang ini biasa, Oh. pak gitu. Terus nonongnya lebih gede yang ini. Dulu lohan itu kan buatnya pakai silangan ini dengan ini juga. Nah, ini namanya Ini apa Sinspilum. ini? Oh, Sinspilum yang udah gede kayak gini ya. betul. Wah, keren. Ini juga Sinspilum tapi itu Apa? Betina. Zonatus. Oh, Jonatus. Jadi lebih banyak apa ya? Mutiaranya lebih banyak. Oh iya. Lohan itu kan persilangan jenis-jenis Siklit ya. siklit. Nah, jadilah lohan. Benar. Ini namanya apa ya? Flower horn. Iya, Siklit. flower horn. Mantap. Ini silangan-silangan. Ya, itu silangan-silangan. Ada silangan-silangan. Terus balik lagi ke sini koi hitam. Koi hitam. Nah, ini koi yang nggak jadi warnanya. Oh, kirain tadi langka gitu tuh. Nah, ini kan Ternyata gagal mutasi atau apa? ya, apa sih? Jadi koi itu ya jadi mahal ya karena membikinnya itu yang sulit. Jadi dari satu kali penetasan belum tentu semua itu jadi istilahnya ingin membuat 3 warna merah, hitam, putih itu loh. Oh. Namanya sanke atau Sanke atau soa. soa itu kan nggak semuanya jadi Mas. Jadi paling cuma 20% jadi kan yang bagus, yang lain polos-polos. Oh. Nah, kalau yang hitam ini kemarin bikin cagoi yang warna tembaga. Tapi ya ini yang sortirannya ya ini. Kalau yang tembaga udah laku semua. Oke. Tembaga itu seperti yang gede itu loh. Iya, ada lagi. Ini cagoi. Aja ternyata koi nggak semuanya berwarna ya. Iya. Bisa juga gagal terus Iya. jadi hitam doang kayak gini. Koki pun juga seperti itu. Oh iya, koki yang bulat itu ya, perutnya bunder. Oke, kayaknya udah semua ya, tinggal ini. Iya. Jadi teman-teman kalau mau main tuh bisa ke sini di Lendah, Kulon Progo teman-teman. Nanti bisa lihat-lihat ikan-ikan lokal yang mungkin udah jarang ditemui di Gratis. Belajar ikan gratis. Oke, dan di sini ada banyak adik-adik juga. Tuh. Nah, ini.
Tuh, beda dong. Wih, mantap. Tetangga Sering main di sini ya? ya, sekedar untuk melihat-lihat atau belajar ikan. Oke, udah gitu aja teman-teman. Mungkin ini dulu videoku bareng sama Mas Surya dari SFF Edu. Ya. Pokoknya teman-teman bisa aja main ke sini kalau mau lihat-lihat ikan lokal yang mungkin udah jarang ditemui di alam bebas gitu. Atau kalau mau ikut program pelepasan, Ya. itu bisa juga ikutin YouTube-nya Mas Surya di SFF Edu nanti. Bisa diikutin di sana. Iya. Terus pesannya ya Mas, jadi kalau kita memelihara jenis ikan hias ya, itu jangan sampai kita lepas liarkan di perairan umum seperti di sungai ataupun yang kalau bosan ya kita kasih ke teman, suruh dirawat, jangan sampai dilepas liarkan. Atau kalau memang sudah benar-benar bosan bisa Goreng aja. Ya, daripada nanti membuat masalah baru, dan tentunya juga itu sekarang ada konsekuensi, terutama konsekuensi hukumnya itu ada. Jadi melepas ikan itu termasuk pencemaran lingkungan. Nah, itu nanti ada sanksinya di situ. Iya. Karena itu merusak ekosistem yang ada. Merusak ekosistem habitat lokal. Nah, jadi ya itu tadi pesannya, jangan sampai kita memelihara tapi malah membuat rusak lingkungan kita, jangan sampai. Jadi kalau memelihara ya pelihara sampai dia mati, atau nanti kalau bosan digoreng aja gitu. Benar banget. Dan Mas Surya ada salam juga Mas, salam konservasi yang biasa salam disampaikan. edukasi, salam konservasi, salam lestari. Oke. Salam edukasi, salam konservasi, salam lestari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.